Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Sultan Crypto 16. Baik, buat pembahasan kali ini gue akan membahas mengenai sebuah project yang baru saja listing ya. Bukan baru sih, tapi baru semalam listingnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel Sultan Crypto 16, like, comment, serta share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Sultan Crypto 16. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, kali ini kita lihat dulu ya data berdasarkan coin market cap, di mana saat ini Bitcoin itu mengalami koreksi ya. Saat ini harganya 39 ribuan US dollar. Padahal beberapa hari kemarin itu udah sempat mengalami kenaikan di kisaran harga 40 sampai 43 ribuan ya, tapi per hari ini masih mengalami koreksi nih di 39 ribuan. Nah, semoga Bitcoin ini kembali naik ya teman-teman, sehingga anak-anaknya bisa naik harga juga. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Kali ini gue masih membahas mengenai King Bitcoin. Nah, di video sebelumnya gue juga membahas King Bitcoin. Saat itu mereka lagi mengadakan pre-sale. Dan kemarin pre-sale-nya itu udah sold out 100% dan udah listing di PancakeSwap. Nah, buat kemarin di sini belum ada. Tadi udah ada chartnya di sini. Ini udah ada buat buy-nya di sini. Nah, itu dia. Oke, sekarang buat kali ini gue nggak membahas lagi detail mengenai projectnya berdasarkan website atau roadmapnya, karena ya udah gue bahas sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum ngecek, silahkan cek di video sebelumnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah, buat kali ini kita cek deh kemarin untuk di presale-nya, itu satu BNB-nya kan 20 juta KPC ya, 20 juta. Nah, saat ini satu BNB-nya itu kita cek dulu. Untuk satu BNB King Bitcoin itu di 15 jutaan ya, 15 jutaan. Nah, jadi kemarin yang beli presale kemarin itu udah cuan 25%, 25% kurang lebih gitu ya. Nah, untungnya kalau kita beli presale itu kita nggak kena potongan sleepback. Beda kalau saat ini kita beli di Pancake, itu satu BNB-nya itu kita dapat 14 jutaan. Nah, belum lagi kepotong sama taxnya ya, taxnya apa ya, 12 ya deh, rata 12 gitu. Kalau kita ambil 12 itu kita dapatnya 13 juta 390 ribuan. Nah, hampir berapa ya, hampir hampir setengah lebih dikit sih kalau beli di harga presale sama beli harga sekarang gitu. Nah, itu dia selama ini yang buat beli di presale kemarin gitu. Nah, saat ini untuk grafiknya sendiri dia harganya masih bawah ya, namun udah apa ya, yang beli di presale ya udah cuan sih. Tapi kalau mau TP sekarang ya kebangetan gitu, belum apa-apa udah pada TP gitu. Oke, ini kemarin sempat ada panik panik sale juga nih waktu listing gitu, tapi udah malah ada yang beli lagi nih. Oke, ini udah koreksi gitu. Nah, ini untuk LP-nya saat ini itu 15,24 BNB. Untuk MC-nya di 23 ribuan ya, 23 masih MC-nya masih kecil banget gitu. Nah, itu MC-nya ya masih kecil sini. Terus kita cek lagi nih untuk jumlah holdernya. Untuk jumlah holdernya saat ini masih sedikit, 66 holder, 66 ya, masih dikit, masih 66. Jadi jumlah holdernya masih sedikit. Nah, kemarin teman-teman di grup itu ada yang nanyain, ini LP-nya udah di lock belum? Nah, kalau untuk yang ikut yang di Dexel ya, khususnya di Dexel, selama ini kalau gua di dunia kripto itu gua beli presale ataupun ngelok di Dexel itu 100% sih aman. LP-nya itu nggak bisa dicabut sampai batas waktu yang udah ditentukan. Nah, itu untuk dia kalau untuk ngelok di Dexel. Ntar kita cek dulu datanya. Tunggu loading dulu. Nah, kemarin teman-teman ada yang nanya juga tuh, gimana sih cara ngecek LP di lock. Nah, kalau ngeceknya sebenarnya sih gampang ya. Nah, kalau ntar kita cek di linknya ya. Di sini bedain bedain antara LP yang di lock enggak. Kalau LP yang di lock itu ada tanda ini nih, kayak buku gini nih. Nih, kayak buku ya. Nah, ini di lock juga nih 18%. Ini di Dexel juga nih ngelocknya. Nah, ini di lock.
Nah ini di lock juga nih ada tandanya. Kalau dia nggak di lock itu nggak ada tanda kayak gini, dia langsung aja pancake, udah nggak ada ininya. Ini langsung langsung apa, ngilang, langsung ini aja, nggak ada ininya. Jadi itu tandanya kalau nggak di lock. Makanya sering ketemu token-token yang listing itu di Pucoin itu ada warningnya. Nah karena dia nggak di lock gitu. Nah, untuk berapa lamanya ini project di lock? Nah, ini untuk lamanya itu 1087 hari, 18 menit 53 berapa nih? 18 jam 53 menit 51 detik berjalan ya. Berarti kurang lebih masih 1087 hari lagi di lock. Dan itu unlocknya 2 Maret 2025. Nah, ini dia. 2 Maret 2025. Nah, ini selama 3 tahun gitu. Kemarin sih waktu diskusi ada teman-teman yang nanya juga gini, Bang, lu masuk sini lu udah riset belum? Ya gua udah riset. Kalau gua masuk suatu project ya gua riset dulu bagus atau enggaknya. Kalau bagus menurut gua ya gua masuk, kalau enggak ya enggak gitu. Dan buat kali ini gua merasa ini project bagus karena pertama itu dari websitenya itu kan udah jelas, dijelasin semua untuk projectnya ke depannya kayak mana, di roadmapnya juga jelas. Nah pentingnya ekonomiknya juga jelas, ini presalnya berapa, likuiditasnya berapa, terus untuk projectnya juga berapa, untuk brandnya juga berapa, ini jelas semua, jelas. Nah itu penting. Kebanyakan di project-project lain itu kan banyak yang nggak dijelasin. Mungkin teman-teman nggak ngecek sih. Harusnya kan kalau kalian ngikutin sebuah project, kalian cek dulu deh datanya. Kan ada websitenya tuh, setidaknya minimalnya di websitenya deh kalian baca gitu. Jangan ini deh, jangan malas membaca, karena malas membaca itu kurang ilmu. Lah lebih baik banyak membaca, itu pasti banyak tahu. Nah di sana pasti dijelasin. Kalau nggak dijelasin tokenomiknya berapa, resellnya berapa gitu ya. Gimana ya, kalau kalian rugi di sebuah project ya wajar sih, karena kalian nggak baca-baca dulu, kalian hanya ngikut-ngikut aja gitu. Karena di dalam sebuah usaha, apalagi di dunia kripto, itu riset itu sangat penting gitu. Jadi jangan masuk-masuk aja ketika projectnya nanti harganya anjlok ataupun rupul, kalian ngomel-ngomel. Nah itu sebenarnya kan salah kalian, tuh tangan-tangan kalian gitu. Nah itu dia penting ya teman-teman, kalau kalian cek kayak gitu penting banget gitu. Nah sekali lagi untuk LP-nya ini jelas ya di lock 100% di sini. Nanti buat link ini nanti buat taruh di deskripsi agar kalian bisa cek sendiri. Jadi kalian jika nantinya ada footer yang ngomong LP-nya bakalan dicabut, nah kalian ketawa aja deh, ketawa gitu, udah ketawa, biarin aja mereka. Seru kayaknya kalau gitu, makin banyak footer makin seru kayaknya. Karena kan kita menjelaskan berdasarkan data. Kecuali kalau dia ngomong, ini dibilangnya ini LP-nya bakal dicabut, ini buktinya nggak di lock. Oke, kalian percaya karena ada datanya. Kalau entar ada yang ngomong ini project LP-nya bakalan dicabut, kan ini ada datanya nih. Kalau LP-nya nggak bakalan dicabut, karena dia di locknya 3 tahun, udah ketawa aja. Nah itu dia. Itu buat harganya, dan ini untuk jumlah holdernya tadi udah ya. Nah sekarang ini kita cek dulu, ini dia untuk LP-nya ya. Nah, ini kalau kalian pengen cek nih bisa cek sini tuh likuiditas token address-nya. Nah ini dia. Nah ini dia. Cek LP-nya nih temennya, cek LP-nya. Nah itu dia ada 15,24 BNB dan 240 jutaan. Nah kita cek sama nggak di sini gitu. Sama ya, 15 BNB 15,24 dan 240 jutaan sama ya. Nah bener kan, di lock 100%. Nah jadi teman-teman yang sekali lagi gue ingetin, jika ada yang bilang lock nggak di lock atau dicabut-cabut, yaudah deh ketawa aja, jangan sampai kemakan isu lah. Terus apalagi ya belum kita bahas kali ini. Nah ada juga yang nanya sih, sering di sebuah project itu nanya when CMC kapan nih mas CMC-nya. Kalau CMC itu kan ada proses dan alurnya sendiri, baik dari komunitas, baik dari project, baik dari apa volume market cap-nya, volume transaksinya itu, terus ada lagi di jumlah holdernya. Nah itu kan ada tahap-tahapan yang harus dilalui, bukan berarti ini baru listing masuk CMC. Nah logikanya gini, gue sering bilang di grup gue gini, ada project terus tiba-tiba langsung CMC. Logikanya gini, kalau ada project langsung masuk CMC, kalau nggak bayar itu nggak bakalan bisa masuk, karena ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebuah project untuk masuk coin market cap. Nah kebanyakan kan project-project sekarang itu kan fast track. Logikanya gini, kalau sebuah project itu fast track itu kan bayar kisaran
8.000 sampai 15.000 US dollar ya, itu tergantung dapatnya dia berapa dari orang yang eh, bantu untuk fast track ya. Anggap deh 10.000 US dollar. 10.000 US dollar itu kisaran 140 jutaan. Itu buat bayar listing di Coin Market Cap. Nah, itu Dev dapat duit dari mana? Nah, itu jelas dong. Kalau dia ngeluarin duit dia secara pribadi, kalau di fast track, kalau dia ngeluarin duit dia secara pribadi, itu pasti dia akan balikin modal. Itu udah pasti. Karena kalau gua pun jadi seorang dev lah gitu ya, gua jadi seorang dev, terus gua bikin project, gua listingin di CMC, gua fast track, kan gua ngirim gue pribadi, ya kali gua mau rugi 140 juta. Namanya dev, dia cari cuan kan, bukan mau sedekah. Kalau mau sedekah mah enak di masjid om, dapat pahala, seumur hidup lu dapat pahala gitu. Berarti dia eh, ya intinya sih jual token, dan itu nggak bisa kalian salahin. Nah, satu lagi, di sebuah project kebanyakan orang tuh nanya gini, when marketing, marketing kemana aja? Nah, gini gua jelasin di sini ya. Kalau pertanyaan kalian kayak gitu, kalian sama aja mendesak dev. Boleh sih kita nanya, kapan nih marketingnya? Oke, satu kali, oke. Nah, jadi kan nanti akan dijelasin tuh marketingnya, ada tahapan-tahapannya. Kita ikutin alurnya. Kalau holder itu mendesak dev melakukan marketing, logikanya gini, marketing itu butuh duit coy. Nah, itu duitnya dari mana? Duit pribadi. Oke, duit pribadi. Tapi pasti deh balikin duitnya lagi kan, balikin modal. Balikin modal gimana? Ya dia jualan supply om. Ya pasti dia jualan supply. Ketika harganya anjlok, kalian nggak boleh ngomel. Kenapa? Itu desakan kalian untuk eh, marketing. Nah, itu yang banyak ditemuin di project-project lain. Mungkin project-project kalian yang kalian ikutin sebelumnya kayak gitu tuh. Kenapa sih harganya anjlok, anjlok banget gitu? Devnya jualan. Ya sebenarnya sih nggak bisa salahin devnya jualan, karena kalian untuk marketing. Makanya di project kali ini gue bilang, ya kita ikutin aja alurnya, kita ikutin prosesnya. Karena semua project itu, tim-tim mereka itu udah punya planning-planning tersendiri. Nah, kita sebagai holder itu menyarankan nih bagusnya ke sini nih. Wajar sih kalau kita sebagai holder, misalnya kita di Indonesia, kita nyaranin, nih influencer ini bagus, kita saranin sama mereka. Ini influencer ini bagus gitu. Makanya kan kebanyakan orang gini. Ini influencer ke sini ngepamnya sekian. Oke, buat lu yang udah masuk di waktu itu. Nah, buat orang yang masuk di Pucik gimana? Nah, dan itu kayak gitu, itu hanya akan pump and dump. Di sebuah project, dev itu memikirkan projectnya. Jika benar ya, jika memang projectnya benar-benar, dia akan memikirkan komunitasnya, dia akan memperkuat komunitasnya. Nah, bukan pump and dump. Kalau pump and dump itu projectnya nggak bakal bertahan lama. Wajar lah kalau kalian kena project kayak gitu, ketika beli di harga tinggi nyangkut project nggak naik-naik lah, wajar. Kenapa? Karena komunitasnya itu nggak kuat. Kalau gua pribadi ya, gua pribadi nemuin project kayak gitu, gua masuk nih di awal, terus naik 20 kali lipat gua TP, ya gua nggak bakalan masuk lagi. Terus nasibnya yang beli di Kucuk gimana? Nah, kalaupun dia marketingin lagi, itu orang juga bakal ragu masuk. Karena apa? Ketika dia naik aja 100%, itu orang dapat ATP. Nah, makanya pentingnya untuk sebuah komunitasnya itu kuat. Nah, saran gua buat ini, buat teman-teman yang khususnya yang join di sini, kita perkuat komunitasnya. Agar apa? Agar kita cuannya bersama gitu, teman-teman. Nah, sekali lagi, ini bukan video ajakan ya, ini sebuah edukasi, saran-saran. Nah, bagi kalian yang ingin beli, gua saranin kalau mau beli ya dari sekarang belinya, jangan tunggu dia ngepam tinggi dulu atau udah di CMC baru kalian mau beli gitu. Belinya mah dari dasar. Karena di dunia perdagangan kita beli murah jual mahal, bukan kebalikannya, bukan beli mahal jual murah gitu. Nah, sekali lagi tetap Dior, gunakan uang dingin kalian dan atur manajemen sendiri ya. Dan tentukan risikonya, karena risiko kalian tanggung sendiri. Nah, itu dia ya tentang edukasi. Nah, sekali lagi untuk LP-nya udah jelas di lock. Jadi pertanyaan-pertanyaan di lock lagi, ntar di kalian join bakalan dicabut LP. Ya udah, kalian bawa ke tahu aja. Nanti linknya gua taruh di deskripsi deh, biar bisa cek sendiri. Oke, mungkin itu sekilas yang bisa gua sampaikan. Semoga project ini sukses. Dan apalagi ya, gua rasa sih udah cukup dulu buat kali ini. Mungkin di lain waktu kita akan update lagi perkembangan dari Raja Babi ini. Oke, sekian dulu yang dapat gua sampaikan buat kali ini. Semoga semua cuan. Gua tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.